Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Salam sehat selalu ya adik-adik ya. Tetap setia dalam melayani Tuhan. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini, kita satukan hati dulu untuk berdoa adik-adik ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan, Kau masih izinkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online ya Bapak. Terima kasih atas kesehatan yang sudah Engkau berikan, terima kasih atas berkat yang kami terima Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan menjadi anak yang dengar-dengaran pada saat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kami seperti ini ya Bapak. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, apa kabarnya? Kembali lagi sama Kak Jeffrey ya. Kali ini kakak mau cerita satu ayat yang sangat bermakna dalam kehidupan kakak. Juga kakak mau adik-adik pun melakukannya adik-adik. Kita akan buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayo yang adik-adik yang di rumah, ada Alkitab dibuka, kita buka baca-baca, kita baca sama-sama ya. Udah dapat semua? Kita akan baca ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu adik-adik. Nah adik-adik, kakak ada tulisan nih, bisa baca? Nah bacanya adalah, dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur adik-adik. Di saat seperti ini sangat penting banget bersyukur kepada Tuhan adik-adik. Nah pernah gak adik-adik itu merasakan atau berpikir bahwa hidup adik-adik itu lebih beruntung daripada teman-teman kita yang di luar sana. Tapi ada juga nih pasti adik-adik yang masih mengeluh kan? Mengeluh, contohnya setiap hari Senin sampai Jumat belajar mulu. Tiap hari belajar, adik-adik mungkin bosen. Nah adik-adik kakak punya gambar nih, coba adik-adik lihat. Kita setiap hari belajar, adik-adik mengeluh bosan. Tapi adik-adik coba lihat di luar sana, teman-teman kita ada yang belajar aja sangat susah. Mereka menggunakan, contohnya di gambar ini, mereka menggunakan tanah untuk menulis, untuk belajar. Kita mungkin ada handphone, ada laptop untuk belajar, ada buku. Mereka tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan adik-adik. Mereka menggunakan tanah untuk belajar. Nah adik-adik, yang selanjutnya juga mungkin adik-adik setiap hari mungkin mengeluh kepada orang tua. Misalnya, Mama hari ini makannya ini lagi, sayur lagi, aku bosen. Nih kakak juga ada gambar lagi nih adik-adik. Jika kita mengeluh pada apa yang kita bisa makan setiap hari, ada di luar sana teman-teman kita yang mau makan aja itu susah adik-adik. Mereka gak bisa makan apapun itu. Misalnya kita sehari 3 kali bisa makan. Tapi teman-teman kita di luar sana ada yang mungkin sehari cuma sekali. Ada yang sehari gak bisa makan, jadi mereka harus menahan lapar. Nah yang ketiga, mungkin kita masih suka membuang sisa makanan. Hayo, siapa di sini yang suka makan gak habis? Akhirnya aku gak mau lagi, aku gak mau, Mama aku tidak suka. Akhirnya kita buang sisa makanan kita. Nah, jika adik-adik melihat gambar ini lagi, jika kita masih bisa makan dan masih dapat menikmati berkat makanan, tapi ada di luar sana teman-teman kita yang mau makan aja seperti mesti antri dulu, mesti kelaparan, yang tidak bisa menikmati seperti yang kita nikmati adik-adik. Lalu yang selanjutnya, mungkin adik-adik ada juga yang sering mengeluh. Sebentar-sebentar diatur untuk ini, sebentar-sebentar diatur untuk ini. Adik-adik sering kesel mungkin. Kenapa sih aku harus diatur terus? Nah adik-adik, coba adik-adik lihat gambar ini lagi. Ada di luar sana, jika kita beruntung memiliki orang tua, ada di luar sana teman-teman kita yang tidak mempunyai orang tua. Mereka tidak ada yang mengatur hidup mereka. Mereka hidup dengan
kurang belas kasihan orang tua adik-adik. Nah jadi adik-adik ya, contoh selanjutnya juga, mungkin adik-adik selalu bilang ke mama papanya, aku bosan, aku minta mainan baru dong papa mama, mainan aku udah rusak, mainan aku sudah bosan, aku bosan mainnya mobil-mobilan lagi atau mainnya robot-robotan lagi adik. Tapi adik-adik di gambar ini kita juga bisa melihat bahwa jika kita bisa memainkan mainan-mainan yang sudah kita miliki, tapi ada di luar sana teman-teman kita yang hanya bermain menggunakan mungkin batu atau mereka bermain dengan tanah karena mereka tidak memiliki mainan-mainan seperti yang kalian punya adik-adik. Nah, yang selanjutnya adalah mungkin di sini juga adik-adik sering tidak suka atau tidak mensyukuri jika orang tua membelikan sepatu baru adik-adik. Misalnya orang tua belikan sepatu, aku tidak suka warnanya ma, aku tidak suka warnanya, aku maunya yang merah, aku mau modelnya yang seperti ini, aku modelnya seperti ini. Jika adik-adik melihat gambar ini lagi, di gambar ini adik-adik bisa bayangkan jika kita masih mempunyai sepatu untuk kita pakai, sendal, tapi mereka menggunakan material yang ada. Contohnya di gambar ini adalah mereka menggunakan botol bekas minuman, mereka buat menjadi gepeng, menjadi pipih, lalu mereka ikat dengan tali dan mereka memakainya di kaki mereka. Karena mereka mempunyai keterbatasan adik-adik. Nah, dari gambar-gambar ini kakak mau mengingatkan adik-adik bahwa bersyukurlah atas apa yang sudah adik-adik punya. Bersyukurlah atas kebaikan orang tua yang adik rasakan. Atau kakak punya contoh juga nih. Misalnya adik-adik diberikan hadiah sama orang tua. Apa yang adik-adik akan lakukan? Pasti adik-adik pertama, hore, terima kasih mama, terima kasih papa. Atau ada nggak adik-adik yang dikasih hadiah, adik-adik cuma diem. Aku nggak mau hadiah. Aku nggak mau. Ada nggak? Pasti nggak ada kan. Pasti adik-adik selalu bersuka cita bahwa terima kasih mama papa. Saya senang atas hadiah ini adik-adik. Jadi dari kejadian contoh-contoh di atas tadi, kakak mengingatkan lagi. Banyak sekali kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita adik-adik. Dan setelah kita menerima hadiah, maka kita akan mengucapkan terima kasih. Tidak mungkin kita jika menerima barang dari orang lain kita hanya diam saja. Itu tidak baik ya adik-adik ya. Pasti sikap yang baik adalah jika kita menerima sesuatu hadiah dari orang lain berupa barang apapun, kita harus mengucapkan terima kasih. Itu adalah salah satu ucapan yang bersyukur, atau bisa dibilang bersyukur itu sama dengan terima kasih adik-adik. Jadi kita akan berterima kasih kepada orang tua, kita akan berterima kasih kepada Tuhan, kita berterima kasih. Kenapa adik-adik, coba kakak mau nanya, kenapa sih kita harus berterima kasih? Atau apa sih yang sudah orang tua berikan kepada kita, atau apa sih yang Tuhan sudah berikan kepada kita agar kita itu mengucapkan terima kasih? Ayo coba, ada yang tahu nggak? Contohnya, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Saya masih diberikan nafas hidup sampai hari ini, kita masih bisa mengikuti ibadah online. Saya masih diberikan, terima kasih Tuhan Yesus, saya masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Saya bisa merasakan tubuh yang sehat, bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga kita mempunyai keluarga yang diberkati. Terima kasih atas Tuhan sudah memberikan mama papa, Tuhan sudah memberikan kakak adik buat kita, keluarga kita yang lain. Juga kita mungkin berterima kasih atas teman-teman yang diberikan sama Tuhan sehingga kita itu tidak sendiri, kita masih punya teman. Juga terima kasih Tuhan untuk makanan yang Engkau berikan, yang kami bisa makan, kami bisa minum. Juga mungkin kita bisa berbilang, terima kasih Tuhan atas akal marifat yang Kau berikan sehingga kami dapat diberikan kepintaran dalam mengikuti pelajaran di sekolah, menjadi anak juga yang dengar-dengaran. Nah, seperti kakak bilang tadi adik-adik. Jadi
Kita harus dalam segala keadaan, hendaklah kalian bersyukur adik-adik. Nah sekarang kakak tanya, sudah bersyukur belum hari ini adik-adik? Siapa yang bangun pagi langsung berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, saya masih diberi kesehatan, saya masih diberi nafas hidup yang baik, saya masih diberi kekuatan daripada Tuhan untuk melewati hari ini bersama Tuhan. Ayo, siapa yang sudah bersyukur? Jadi coba kita ulangin ya kata-kata ini ya. Dalam segala keadaan, hendaklah kalian bersyukur. Sekali lagi, dalam segala keadaan, hendaklah kalian bersyukur. Jadi bersyukur itu adik-adik bisa di dalam kondisi apapun. Contohnya, di saat senang, kita pun bersyukur, terima kasih Tuhan. Di saat sedih, kita pun harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan kejadian itu terjadi dalam kehidupan kita adik-adik. Jadi adik-adik, seperti di dalam ayat 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini juga yang kakak mau adik-adik selalu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik bersyukur atas keluarga yang dimiliki, adik-adik bersyukur atas makanan sehari-hari, semua yang adik-adik sudah miliki. Jangan pernah mengeluh lagi adik-adik, tapi biarlah kita mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kesel lagi dengan apa yang kita nggak punya adik-adik, tapi kita harus lihat sekeliling kita lihat sekeliling kita dan kita bersyukur bahwa kepada Tuhanlah kita berterima kasih dalam hidup ini adik-adik. Jadi kakak mau adik-adik mulai bersyukur atas segala pun apapun yang adik miliki dalam kehidupan ini adik-adik. Dalam kesehatan, kepintaran, orang tua, keluarga, teman. Mungkin adik-adik punya mainan yang sudah ada, bersyukur atas mainan yang sudah diberikan Tuhan melalui orang tua adik-adik. Juga adik-adik, jika adik-adik bisa berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan, itu juga lebih baik ya adik-adik ya. Jika kita merasa bahagia, jika kita merasa berkecukupan, kita juga bisa berbagi kepada teman-teman kita yang masih kekurangan adik-adik. Oke, jadi di dalam firman Tuhan yang hari ini adalah kakak mengingatkan bahwalah kita harus bersyukur dalam segala waktu adik-adik. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kebaikan orang tua dalam kehidupan kita. Kita selalu berterima kasih bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita juga mau selalu mengucap syukur dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang adik-adik. Jadi dengan mengucap syukur kita mensyukuri berkat Tuhan yang kita terima dan kita melakukannya itu ya adik-adik ya. Nah sekarang adik-adik sampai di sini aja firman Tuhan yang kakak sampaikan bahwa kita harus selalu mengucap syukur, maka kita sekarang akan satukan hati untuk berdoa. Kita akan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang kita terima ya. Kita akan lipat tangan adik-adik ketika kita berdoa ya. Segala puji syukur Tuhan, terima kasih ya Bapa atas kebaikan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami mengucap syukur di dalam keadaan senang, di dalam keadaan susah ya Tuhan. Terima kasih atas keluarga yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas teman-teman yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami akan melakukan terbaik ya Bapa. Jadikan kami anak yang dengar-dengaran, jadikan kami anak yang taat kepada orang tua ya Bapa. Jangan buat kami terus mengeluh ya Bapa. Ajar kami selalu mengucap syukur atas kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dari bangun pagi hari, siang hari, sampai malam hari kami akan beristirahat Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberkati kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami akan selalu bersyukur dalam kehidupan kami, dalam setiap keadaan apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Nah, sebegitu Tuhan sudah memberkati Tuhan. Jadi adik-adik, itulah firman Tuhan pada saat hari ini, tetaplah bersyukur dalam segala hal.
Tetap jaga kesehatan. Kakak percaya kita dalam perlindungan Tuhan dari sekarang sampai selamanya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.